Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban skam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddi, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Jude Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddi, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polhukam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa, kadang ada yang tidak diberikan gaji juga, banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya, kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto.
di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak keluar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para web tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddi ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat scam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban scam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddi, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddi, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri,
yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa, kadang ada yang tidak diberikan gaji juga, banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya, kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak keluar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat.
Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para WEB tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddy ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat skam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban skam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddy tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddy, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polhukam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya
di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Nah. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa. Kadang ada yang tidak diberikan gaji juga. Banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran. Makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak keluar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para web tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddi ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat scam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban scam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddi, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Jude Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddi, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa. Kadang ada yang tidak diberikan gaji juga. Banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran. Makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya
Saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak ke luar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para web tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddi ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat scam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban scam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddi, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddi, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan,
Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengkoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa, kadang ada yang tidak diberikan gaji juga, banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya, kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak ke luar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB,
Batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para WEB tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddy ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat skam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban skam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 Ende Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddy tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddy, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengkoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang.
Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa. Kadang ada yang tidak diberikan gaji juga. Banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya, kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak keluar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judan Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para web tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddi ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat scam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban scam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddi, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Jude Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddi, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa, kadang ada yang tidak diberikan gaji juga, banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia, baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya
Saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak keluar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para web tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddi ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat skam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban skam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddi, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddi, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan,
Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa, kadang ada yang tidak diberikan gaji juga, banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia, baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak keluar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan.
Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para WEB tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddy ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat skam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban skam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddy tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddy, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret.
Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Nah. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa, kadang ada yang tidak diberikan gaji juga, banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia, baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak keluar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para web tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddi ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat scam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban scam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddi, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Jude Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddi, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polhukam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap kabar mengenai luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan WNI yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana kalau nggak kerja disiksa. Tiga negara yang menjadi pidana perdagangan orang telah dipulangkan ke tanah. Korban besar diiming-imingi pekerjaan tinggi, dipaksa bekerja sekaligus menjadi sasaran. Banyak tempat di bandara 8 menceritanya trik korban lainnya sudah dibayar. Beberapa korban mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa. Kadang ada yang tidak diberikan gaji juga. Banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya, kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya
Saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak ke luar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judan Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para web tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddi ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat scam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban scam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddi, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judan Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddi, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan,
Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengkoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa, kadang ada yang tidak diberikan gaji juga, banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya, kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak ke luar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB,
Batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para WEB tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddy ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat skam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban skam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddy tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Juda Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddy, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengkoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang.
Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa. Kadang ada yang tidak diberikan gaji juga. Banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya, kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak keluar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judan Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para web tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddi ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat scam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi senyap arahan Prabowo, 400 WNI korban skam di Myanmar berhasil dipulangkan, tangis pecah. Sebanyak 400 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddi. Repatriasi ini dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok. Berdasarkan keterangan resmi, Kemlu RI, Selasa, 18 Maret 2025, para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddi, Myanmar, ke kota Mae Sot di Thailand melalui 2 ND Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin, 17 Maret 2025. Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddi tersebut berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Ratusan WNI yang berhasil diselamatkan ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, 5 perempuan diantaranya sedang hamil. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Jude Nugraha mengungkapkan, sebanyak 525 WNI terlibat online scam saat ini masih terjebak di Myawaddi, Myanmar. Ia menyebut, jumlah itu bahkan lebih banyak dari data sebelumnya yang dimiliki pihaknya. Namun saat ini, masih ada sekitar 154 WNI lagi yang akan dipulangkan ke tanah air, karena jadwal kepulangannya berbeda-beda. Terungkap, pemulangan WNI ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan. Budi Gunawan menuturkan, Presiden Prabowo kerap mendengar kabar mengenai WNI yang diperlakukan di luar kewajaran. Mendengar hal tersebut, Prabowo kemudian memerintahkan secara cepat memulangkan WNI yang berada di luar negeri, yang pergerakan itu identik dengan istilah operasi senyap. Di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Ratusan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah dipulangkan ke tanah air. Para korban yang sebagian besar diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, dipaksa bekerja di bawah tekanan sekaligus menjadi sasaran penyiksaan. Sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 18 Maret kemarin. Salah satu korban menceritakan bahwa dirinya disiksa menggunakan sengatan listrik jika tidak bekerja. Korban lainnya menambahkan, meski sudah bekerja, mereka kadang tidak dibayar. Beberapa korban mengaku pelarian mereka terjadi karena operasi besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar, bukan karena bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tim terpadunya, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Yangon, mengoordinasikan upaya pemulangan yang dimulai pada Selasa kemarin dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu 19 Maret. Jumlah WNI yang dipulangkan pada kloter kedua ini sebanyak 154 orang, sehingga totalnya mencapai 554 orang. Laporan menunjukkan hampir 7.000 pekerja telah dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir dari operasi penipuan dunia maya di daerah perbatasan Myanmar yang tidak memiliki hukum. Daerah tersebut menjadi tempat para korban sering disandra dan dipaksa melakukan penipuan daring atau online scamming. Ya, kalau di sana, kalau nggak kerja disiksa, disetrum. Nah. Banyak penyiksaan, terus dikerja dengan secara paksa, kadang ada yang tidak diberikan gaji juga, banyak lagi macam-macamnya. Tentara Myanmar sedang ada operasi besar-besaran, makanya kita bisa lepas, bukan karena dari pihak KBRI atau dari pihak Indonesia. Kami sudah minta coba dari pihak KBRI minta pertolongan, tapi no respon, slow respon. Kalau bukan karena pihak tentara Myanmar, kita nggak tahu bisa lepas atau enggak. Ya kemudian baru mereka koordinasi dengan pemerintah Indonesia, baru berjalan tahap pemulangan. Jadi awal mulanya
Saya tuh ini Pak, lihat di media sosial. Jadi ceritanya itu ada kerja di resto di Thailand. Terus nggak tahu gimana kita sampai di Mae Sot, terus nyebrang. Udah sisanya kita jadi ditipu kerjanya. Di sini saya mewakilkan teman-teman yang lain, berharap sama pemerintah Indonesia, karena kan kita semua aset negara yang masih muda-muda, jadi mengharapkan ada lowongan pekerjaan, mempermudah lowongan pekerjaan untuk kita semuanya, biar kita juga nggak keluar negeri lagi dengan iming-iming yang uangnya katanya gajinya besar dan sebagainya, ternyata yang dapat penyiksaan kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 warga negara Indonesia dari pusat online scam ilegal di Myawaddi, Myanmar. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu menyatakan pemulangan mereka terbagi dalam beberapa tahap, yakni dilakukan via Bangkok, Thailand, melalui 3 penerbangan. Ketiga penerbangan itu diantaranya Air Asia KZ255 dari Bandara Internasional Don Mueang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 19.45 WIB, batch selanjutnya tiba sekitar pukul 22.10, dan yang terakhir tiba di RI sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat dijadwalkan akan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Juda Nugraha akan turut mendampingi pemulangan para web tersebut dalam satu penerbangan. Sebelumnya, salah satu pejabat Thailand mengatakan junta Myanmar menyerahkan 84 WNI ke negeri Gajah Putih yang terdiri dari 70 laki-laki dan 14 perempuan. Mereka menyeberang dari Myawaddi ke kota di Thailand, Mae Sot, sekitar pukul 17 waktu setempat dan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pejabat itu juga mengatakan para WNI dibebaskan dari pusat skam siber ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar.